Salam anak-anak yang diberkati Tuhan. Senang rasanya kita berdua pagi ini bisa mendampingi kalian dalam devotion pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu. Dampingi kami dalam devotion ini, untuk apa yang kami pujikan dan kami dengar bisa menjadi rema dan berkat bagi kami semua. Berikanlah roh hikmat-Mu Tuhan untuk kami. Makasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Halo, selamat pagi anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Hari ini kita akan devotion bersama dengan Miss Ripka. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai devotion pagi ini Tuhan. Pimpin kami ketika kami mendengar firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan diskusi bersama. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Maria. Sebelum kita buka firman Tuhan, kita akan sampaikan dulu ayat hafalan pagi ini di 2 Petrus 3 ayat 18. Ini sudah bacakan ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nah, itu ayat hafalan kita. Kemudian kita akan belajar dari Maria. Kalian boleh di rumah dibuka Alkitabnya di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nanti kalian baca di rumah isi dari ayat yang tadi Misipka sampaikan. Kita mau belajar dari Maria. Yang pertama adalah ketika Maria taat kepada firman Tuhan, kepada pesan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, yaitu ketika Maria ditunjuk Tuhan Yesus untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus, akan melahirkan seorang yang menjadi juru selamat kita semua. Di ayat Lukas 1 ayat 38, Maria berkata dan menjawab kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Pesan ini Maria sampaikan kepada malaikat ketika dia belajar taat, dia ditunjuk Tuhan, dia menjadi seorang yang sangat spesial, perempuan yang menjadi pilihan Tuhan untuk melahirkan juru selamat ke dunia. Sifat yang kedua adalah sifat rendah hati dari Maria. Sekalipun kita tahu bahwa Maria adalah perempuan pilihan Tuhan yang spesial, tetapi dia tidak sombong, dia tidak memegahkan dirinya. Di ayat tadi dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Dia menyebut dirinya seorang hamba. Yang ketiga adalah Maria memiliki hati yang pasrah terhadap kehendak Tuhan, bukan kepada keadaan, tetapi pada kehendak rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Kita tahu bahwa Maria perempuan yang sangat luar biasa, dia seorang perawan yang harus menanggung beban, yaitu melahirkan juru selamat ke atas dunia. Kita tahu dari situ bahwa dia harus menanggung sesuatu yang tidak baik. Kalau zaman dulu orang belum menikah kemudian sudah mengandung anak, itu merupakan aib keluarga, bahkan sampai sekarang pun juga ya. Tetapi dia mau menanggungnya, dia mau menanggung resikonya, dia mau menanggung aib itu karena dia tahu bahwa itu adalah kehendak rencana Tuhan. Dia tidak memberontak, dia menerima. Bahkan kita tahu dia memiliki seorang tunangan. Bisa saja dia ditinggalkan oleh tunangannya, bisa saja dia dicemooh oleh masyarakat sekitar, bahkan ditolak oleh keluarganya. Tetapi Maria dengan ketaatannya, dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, dia memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dia percaya bahwa semua yang dia alami saat itu, sejak dia ditunjuk Tuhan untuk mengandung Tuhan Yesus, kemudian sampai dia harus melahirkan di tempat yang sepertinya tidak layak. Sebagai seorang perempuan yang spesial, dia mengandung juru selamat dunia, dia melahirkan di tempat yang tidak layak, tetapi dia percaya penuh dengan kehendak rencana Tuhan. Yang kelima adalah kesetiaan Maria. Dia ditunjuk menjadi seorang ibu dari Tuhan Yesus. Dia mendidik sejak kecil, dia memberikan yang terbaik tentunya sebagai seorang ibu. Bahkan sampai akhir hidup Tuhan Yesus, dia tetap menyertai Tuhan Yesus. Mungkin buat ibu yang lain, hatinya akan hancur ketika anaknya nakal, ketika anaknya berbuat sesuatu yang tidak baik. Tetapi bagi seorang Maria, hatinya sangat hancur ketika dia harus melihat penyaliban Tuhan Yesus, penyaliban untuk menebus dosa Misrika dan dosa kita semua. Betapa luar biasanya Maria. Kenapa Maria bisa bertahan sampai seperti itu? Karena dia memiliki pengenalan
pengenalan akan Tuhan. Dia mengerti tentang hatinya Tuhan. Itu yang akan kita lihat dari Maria. Misipa berharap setiap apa yang Maria memiliki kita bisa belajar dan melakukan dalam hidup kita. Terima kasih, demikian firman hari ini. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap benih firman yang Tuhan sudah berikan, biar itu bertumbuh dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh dalam keadaan yang baik dan sehat sampai hari ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap kesehatan kami, keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Terima kasih.